Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan harian ini. Puji Tuhan, berkat baru kita diberikan satu kesempatan lagi ya oleh Tuhan, kita bisa menjalani hari ini. Kita tahu bahwa hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan apa saja yang kita lakukan di masa lampau, di hari kemarin yang perlu kita perbaiki. Amin ya. Kita di hari ini dikasih kesempatan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita semakin berakar kuat dalam Tuhan ya. Kita tahu tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kita semua lakukan itu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan semuanya untuk agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Karena kita tahu tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Dan selama kita di dunia ini, seperti yang kita bahas kemarin, biarlah kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik menurut Tuhan. Amin ya. Dan apapun yang kita lakukan, kita benar-benar tahu itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu di dunia ini saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan bertemu dengan manusia-manusia lain yang mempunyai keinginannya sendiri, tujuannya sendiri, di mana mereka merasa tidak mampu untuk memenuhi keinginannya karena mereka belum menggandakan talenta mereka, atau mereka tidak mau belajar ya sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan. Akhirnya mereka mengorbankan kita untuk mencapai keinginannya. Itulah awal mula kejahatan yang menguasai muka bumi ini, karena ada manusia lain yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak mau menggandakan talenta mereka, tidak mau mengembangkan diri mereka. Jadi saat mereka mempunyai tujuan tapi belum mempunyai kemampuan, mereka biasa mengorbankan orang lain untuk mencapai keinginannya. Mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu salah di mata Tuhan. Tetapi saat mereka berada di lingkungan atau orang-orang yang mempunyai tindakan sama, mempunyai iman yang salah di dalam Tuhan yang sama, mereka tidak mau menuruti apa yang menjadi firman Tuhan ini. Amin ya. Manusia itu kalau jatuh dalam dosa itu biasanya karena keinginan daging, di mana keinginan-keinginan itu tidak bisa mereka wujudkan karena mereka belum menggandakan talenta mereka di level umur berapapun ya. Nah, itu yang menjadikan dunia itu penuh dengan kejahatan, karena manusia tidak mau menggandakan talenta mereka, atau belum menggandakan talenta mereka, tetapi mereka punya keinginan yang mereka ingin wujudkan sekali, tetapi mereka belum dapat, sehingga mengorbankan manusia lain. Itulah kejahatan dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, kemudian kita mau mengorbankan orang lain, maka kita tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini sekali lagi bukan menghakimi ya, tetapi saling menyelamatkan, saling mengingatkan. Maka belajarlah, gandakan talenta, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga saat ada sesuatu di dunia ini di mana Tuhan mau melakukan proyek-proyek untuk kepentingan manusia, sudah siap, bisa dipakai. Amin ya. Entah karena walaupun talenta satunya belum, tapi dia sudah menyiapkan hatinya sehingga bisa dipakai, atau menyiapkan apapun itu. Amin ya. Karena kita tahu kalau orang-orang yang memaksakan kehendaknya dengan segala cara, berarti ada sesuatu yang salah. Karena orang yang beriman itu tahu Tuhan itu sudah memberi bagiannya masing-masing. Amin ya. Amin. Jadi kita tahu, kita bisa merasakan kalau orang-orang itu saat mencapai keinginannya dan mengorbankan orang lain, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan iman mereka, dengan hati mereka. Mereka tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, sehingga tidak terpancar roh kehidupan di mana ada kasih, ada empati, ada belas kasihan. Hal-hal yang dimaui Tuhan. Karena kalau orang
mau mewujudkan keinginannya dengan mengorbankan orang lain, berarti tidak ada roh kehidupan, tidak ada empati, tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan, hanya ada rasa tega. Karena mereka belum mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak mau menggandakan talenta mereka. Mereka tidak melakukan hal-hal yang diajarkan Tuhan. Sehingga saat ada sesuatu mereka belum siap. Karena kalau orang beriman itu, walaupun orang mendapatkan apapun, dia akan merasa tenang. Karena dia tahu nanti Tuhan akan memberkati dia dengan cara Tuhan. Orang yang punya roh kehidupan pasti ada belas kasihan, ada simpati, ada empati. Dia tidak mau melihat orang lain menderita. Kalau ada sekelompok orang yang suka melihat orang lain menderita, ada sesuatu yang salah, tidak ada roh kehidupan. Amin ya. Ini sekali lagi bukan menghakimi tapi menyelamatkan. Kalau orang yang benar-benar beriman pada Tuhan, kalau orang lain mendapatkan sesuatu, dia pasti akan beriman Tuhan akan memberkati dengan cara yang damai sejahtera. Maka belajarlah punya iman di dalam Tuhan, agar ada roh kehidupan, agar ada belas kasihan, ada simpati, ada empati, hal-hal yang diperlukan Tuhan, agar dia bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang beriman pasti walaupun orang lain mendapatkan apapun, dia punya iman. Tuhan akan memberkatinya dengan cara damai sejahtera, di mana orang lain tidak bisa merebutnya. Kalau merebutnya, Tuhan pasti kasih hikmat lagi untuk dia bisa diberkati. Maka milikilah hati yang takut akan Tuhan, benar-benar beriman pada Tuhan. Orang yang tidak punya roh kehidupan, tidak ada empati, simpati, belas kasihan, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Dia akan membuat orang lain menderita untuk mencapai keinginannya. Tidak peduli apapun yang harus dia bayar, berapapun nyawa orang, asalkan dia mencapai keinginannya. Orang dunia. Itulah kenapa tidak bisa dipakai dengan Tuhan. Oleh Tuhan, karena dia akan melakukan apapun untuk mencapai keinginannya. Janganlah menjadi orang-orang seperti itu. Kalaupun ada orang-orang seperti itu dan menjanjikan harta dunia, Tuhan Yesus juga saat selesai 40 hari puasa juga dijanjikan oleh iblis, asal menyembah dia akan dikasih dunia. Tuhan saja pemilik dunia ini digoda sampai sebegitunya, apalagi manusia. Jagalah hati, milikilah belas kasihan, milikilah empati, agar bisa dipakai Tuhan. Manusia bisa tega sampai menyiksa orang lain puluhan tahun untuk mencapai keinginannya, karena tidak ada roh kehidupan. Amin ya. Marilah kita saling mengingatkan, saling mendukung, saling mensupport, agar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Amin ya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah kita sadar tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang melakukan apapun untuk mencapai keinginannya, kita sudah pastikan itu tidak ada roh kehidupan. Karena orang-orang yang beriman percaya Tuhan pasti akan memberkatinya dengan cara yang baik, penuh dengan damai sejahtera. Walaupun orang-orang yang tidak cinta Tuhan itu akan merebutnya dengan cara apapun, tetapi ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Tujuan mereka itu cuma satu, ke surga, bertemu dengan Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberkatinya dengan cara benar, di mana tidak harus mengorbankan orang lain, di mana hatinya ada empati, simpati, belas kasihan, hal-hal yang bisa dipakai Tuhan. Kalau ada sekelompok orang yang menginginkan sesuatu dengan mengorbankan berbagai cara, kemudian beralasan dengan apapun, tetapi mereka harus sadar di hati mereka itu tidak ada roh kehidupan. Adanya cuma nafsu kedagingan untuk mencapai keinginannya. Maka belajarlah gandakan talenta,
agar berkat-berkat Tuhan yang tersedia itu sampai ke mereka. Tidak perlu untuk melakukan berbagai cara, hal-hal yang tega dengan mengorbankan orang lain. Itu bukan cara Tuhan. Percayalah, kalau kita melakukan itu, jalan kita menuju surga itu semakin jauh. Karena apa? Mereka melakukannya dengan cara-cara dunia. Ini kita harus beritakan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Efesus ya, pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Judul perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk perdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Kita sudah dipersatukan dalam Kristus. Bahkan di sini dikatakan kamu yang tidak bersunat ya. Dikatakan di sini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Paulus mengatakan ini, bahwa kalian yang tidak bersunat secara lahiriah, dulu dikatakan jauh dari Kristus, dikatakan tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dikatakan di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi
dekat oleh darah Kristus. Orang yang tidak bersunat dulu dikatakan tidak termasuk kewarganegaraan Israel, tidak mendapatkan bagian-bagian dari janji Allah yang diberikan kepada Israel, diberikan kepada Abraham. Tetapi sekarang mereka yang jauh itu sudah menjadi dekat. Semuanya oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi semua perseteruan itu adalah tembok pemisah, dan sekarang sudah dipersatukan, merobohkan tembok pemisah itu. Dikatakan di ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi saat itu tubuh manusia Tuhan Yesus telah meninggal, tetapi rohnya bangkit menemui para murid. Amin ya. Bahkan tubuhnya juga dibangkitkan. Sebagai manusia Tuhan Yesus sudah mati, tetapi sudah dibangkitkan Allah. Dan dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, yaitu Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, lagi-lagi di dalam Tuhan Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ditulis di ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Perseteruan itu dilenyapkan oleh Tuhan di dalam tubuh Tuhan Yesus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Semuanya dikasih damai sejahtera kepada mereka yang jauh, yang tidak bersunat, yang bukan orang Yahudi, dan kepada yang dekat, kepada orang Yahudi, kepada orang yang sudah bersunat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Keduanya ini yang dulu jauh atau dekat, semuanya mendapatkan jalan kepada Bapa. Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jalannya itu ada dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus juga ada dalam Tuhan Yesus, perdamaian juga ada dalam Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi semuanya yang dahulu belum mengenal Tuhan, semuanya sekarang menjadi kawan sewarga, ya, bukan lagi orang asing. Semuanya menjadi kawan sewarga dari anggota orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Semuanya dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Para nabi mereka yang memberitakan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Lagi-lagi Tuhan Yesus yang menjadi batu penjurunya semuanya. Saat para rasul, para nabi itu mengajar, semuanya tertuju pada Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Apapun ajarannya, semuanya pada Tuhan Yesus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Lagi-lagi di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi satu tempat kediaman Allah di dalam Roh. Lagi-lagi semuanya di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus ada dalam Tuhan Yesus. Jalan ke Bapa ada Tuhan Yesus. Saat para nabi, para rasul mengajar, Tuhan Yesus yang menjadi batu penjuru. Semuanya didasarkan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dikatakan bangunan, ya. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus lagi-lagi tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan dikatakan sini di dalam Dia kamu juga, kita semua turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin, ya. Ini harus kita imani. Kita tuh dipersatukan di dalam Kristus. Yang jauh, yang dekat, semuanya sudah dipersatukan, semuanya diperdamaikan.
Seharusnya tidak ada lagi perseteruan. Kalau ada perseteruan berarti belum ada dalam Kristus. Amin ya. Di dalam lagi-lagi di dalam Kristus ada bangunan yang rapi, tersusun rapi, bait Allah. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Amin ya. Jangan biarkan hidup kita ya sia-sia selama di dunia hanya menjadi batu sandungan. Jangan. Masuk dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus itu ada Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus yang jauh, yang dekat, semuanya menjadi kawan sewarga, anggota-anggota keluarga Allah, anggota orang-orang kudus. Di dalam Tuhan itu kita akan menjadi bangunan, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin ya. Semuanya ada di dalam Kristus. Ada Roh Kudus, ada damai sejahtera, ada perdamaian, semuanya ada di dalam Kristus. Amin ya. Dan sekali lagi kita ingatkan, biarlah selama kita ada di dunia ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua damai sejahtera Tuhan, perlindungan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan, berikan damai sejahtera-Mu, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan usaha yang daripada-Mu, yang benar-benar mendatangkan berkat yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami. Berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi yang Kau mau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri semuanya kami pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, rindu untuk selalu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, anak cucu yang mencintai kami, orang-orang sekitar kami seperti Dia mencintai Kau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi masalah yang daripada-Mu, terobosan-terobosan kehidupan yang berbeda daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.